Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama saya Ardi. Jadi di kuliah ergonomika kali ini kita akan belajar mengenai getaran ya atau vibration ya. Kita ketahui bahwa kalau kita bicara mengenai faktor lingkungan ya di dalam sebuah uh, tempat kerja ya ada beberapa aspek yang perlu kita pertimbangkan ya. Teman-teman di pertemuan sebelumnya telah belajar mengenai pencahayaan, ya, lalu ada suhu kelembapan, lalu ada suara atau kebisingan. Nah, hari ini kita belajar aspek lain ya yang kita sebut sebagai getaran ya, atau vibration. Apa itu getaran? Ya, jadi suatu benda dikatakan dia itu bergetar apabila terjadi motion oscillation ya, oscillating motion ya terhadap sebuah reference position. Ya. Nah, apa itu oscillatory motion? Ya, jadi oscillatory motion adalah sebuah gerakan berulang ya di mana benda tersebut bergerak dari titik equilibriumnya ya. Jadi misalnya benda itu diam ya, titik equilibriumnya di sini ya. Ketika dia mengalami gerakan isolasi maka dia akan keluar ya. Nah, dia keluar ini karena adanya gaya ya, yang gaya mendorong benda tersebut. Namun lama kelamaan ketika gaya itu habis ya, gaya eksternal itu habis, dia akan kembali ke posisi equilibriumnya ya. Di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan getaran ya atau vibration ya di berbagai produk. Ya. Nah, terdapat beberapa produk yang memang didesain untuk menghasilkan vibration ya atau getaran yang memang diperlukan oleh manusia ya. Contohnya kursi pijat ya. Jadi kursi pijat itu akan menghasilkan getaran ya, difungsikan untuk memijat ya tubuh manusia. Hal lain adalah gitar ya. Jadi gitar itu memang dipaksa ya. Jadi ada orang yang menekan stringnya atau menekan senarnya ya, sehingga dia bergetar untuk menghasilkan nada-nada ya, untuk menghasilkan suara ya, yang diinginkan oleh manusia. Tetapi ada berbagai alat ya yang memang getarannya itu bukan by design tetapi sebagai efek ya, efek dari proses yang terjadi di dalam peralatan tersebut ya. Contohnya ya, jadi misalnya ada sebuah motor pompa ya, ketika dia bekerja ya dia akan menghasilkan getaran-getaran ya yang sebenarnya itu tidak diinginkan. Ya, idealnya memang tidak ada getaran, tetapi karena ada satu dan lain hal maka getaran itu muncul. Ya. Produk lain adalah kendaraan ya. Jadi ketika kita mengendarai kendaraan dan di jalan yang misalnya tidak rata ya, kita akan juga bisa merasakan getaran ya yang masuk ke tubuh pengemudi atau penumpang. Dari situ kita bisa tahu ya bahwa getaran itu ada yang memang intended ya dan unintended ya, yang memang by design ataupun tidak by design. Nah, kebanyakan getaran yang by design itu merupakan getaran-getaran yang useful ya atau berguna untuk kehidupan manusia. Nah, di sisi lain ya getaran yang unintended tadi adalah getaran atau vibration yang tidak diinginkan dan memiliki kecenderungan merusak ya. Merusak siapa? Merusak penggunanya ya, tubuh penggunanya. Ya, respon manusia ya terhadap getaran itu tergantung dari tubuh ya, bagian tubuh manusia mana yang mengalami efek ya akibat getaran tersebut. Kalau getaran tersebut ya memberikan ya pengaruh ya di tangan atau lengan ya, maka dia disebut hand arm vibration ya atau HAV ya.
Sementara kalau getaran itu ya mempengaruhi hampir keseluruhan tubuh, ya maka dia disebut whole body vibration, atau dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya WBV. Ya. Untuk yang pertama yaitu hand arm vibration, ya, adalah getaran ya, atau vibrations yang dia itu masuk ya melalui tangan ataupun jari, ya, dan dia terjadi karena tangan atau jari itu memegang atau mendorong objek-objek yang bergetar. Ya, berbicara mengenai hand arm vibrations, ya, hand arm vibration itu muncul karena pekerja itu menggunakan apa yang disebut sebagai handheld power tools, atau peralatan-peralatan yang dimana dia itu dioperasikan dengan tangan manusia, ya. Dan ketika peralatan tersebut menghasilkan getaran, ya, yang nantinya getaran tersebut merambat ya melalui jari ataupun telapak tangan penggunanya. Sebuah studi yang dilakukan oleh Griffin tahun 2006, ya, di mana dia mencoba mengukur ya nilai getaran yang ada ya karena penggunaan beberapa hand tools ya seperti gergaji mesin, lalu ada gerinda, lalu ada bor dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa handheld power tools yang memiliki getaran ya paling tinggi adalah Reimers, ya. Reimers ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk meratakan ya jalan, ya. Jadi ilustrasinya ada di gambar ini, ya. Nah, kalau tadi kita mencoba mengenal mengenai hand arm vibration, ya. Nah, sekarang kita mencoba belajar mengenai whole body vibrations. Kalau whole body vibrations itu terjadi ya ketika seseorang itu either berdiri ya atau duduk ya atau berbaring ya di kendaraan, mesin atau permukaan yang bergetar, ya. Jadi ketika seseorang tersebut berdiri, duduk atau berbaring tadi, maka ya getaran ya itu dapat merambat ya. Kalau dia berdiri tentunya merambat melalui kaki, ya. Kalau dia duduk ya dia akan merambat melalui pantat, ya. Kalau dia berbaring maka getaran itu akan merambat melalui bagian tubuh yang menempel di permukaan yang bergetar tadi. Beberapa sumber whole body vibration itu kebanyakan dihasilkan oleh penggunaan kendaraan, ya. Beberapa jenis kendaraan, ya, khususnya kendaraan atau alat-alat berat, ya. Di antaranya ada dump truck, ya, lalu ada backhoe, ya, bulldozer, excavator, ya, dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa alat berat yang ada, ya, salah satu kendaraan atau alat berat yang menghasilkan whole body vibration tertinggi adalah yang disebut sebagai scraper, ya. Jadi scraper itu ilustrasinya seperti ini, dan mungkin kita di jalanan akan jarang melihatnya karena ini banyakkan digunakan di mining industry. Ya, kalau tadi kita mencoba mengenal mengenai respon manusia terhadap getaran, kita tahu bahwa respon manusia terhadap getaran itu dibagi menjadi dua, ya, berdasarkan dari mana getaran tersebut masuk ke seluruh tubuh, ya. Untuk yang pertama itu tadi disebut hand arm vibration, ya, yang getaran tersebut merambat melalui jari atau telapak tangan manusia. Lalu yang lainnya ada whole body vibrations, ya. Nah, kedua jenis getaran ini ya memiliki efek kesehatan yang sedikit berbeda, ya. Nah, untuk hand arm vibrations, ya, salah satu efek kesehatan yang bisa terjadi adalah disebut renal phenomena. Ya, renal phenomena ini terjadi ya karena ya kita tahu bahwa ketika kita memegang ya suatu benda yang bergetar dan getarannya itu mungkin ya melebihi batas ya batas aman,
maka pembuluh darah yang ada di jari-jari khususnya ya itu akan semacam mengecil ya, sehingga ya aliran darah ya ke jari itu akan menjadi tidak lancar. Sebagai efeknya ya, maka jari itu akan berubah warnanya menjadi putih, yang menjadi sangat-sangat pucat. Ya, sangat-sangat pucat ya. Nah, kalau dalam posisi tersebut tangan masih terekspos ke dalam, tentunya akan sangat berbahaya ya. Akan sangat berbahaya karena jari akan tidak mendapatkan suplai darah, oksigen dan sebagainya ya. Tetapi kalau itu dihentikan, maka kemungkinan jari itu untuk kembali normal itu akan sangat memungkinkan ya. Jadi nanti jari akan berubah warnanya menjadi biru ya, nanti setelah biru dia akan kembali menjadi warna merah, dan setelah itu dia akan kembali ke normal ya. Nah, lalu selain renal fenomena tadi ya, getaran khususnya hand arm vibrations ya, jika tidak dimanage dengan baik ya, bisa menyebabkan kerusakan syaraf ya, kerusakan syaraf. Nah, kerusakan syaraf yang terjadi itu diantaranya jari akan enam ya, akan semacam kaku ya. Mohon maaf, jari dan tangan itu akan terasa kaku gitu ya, sehingga efeknya sensitivitas untuk meraba benda ya, keras, halus, kasar, tajam dan sebagainya, dan sensitivitas untuk merasakan perubahan temperatur ya, panas, dingin, itu akan berkurang ya, akan berkurang. Selain itu ya, dexterity atau keluasan ya dari tangan seseorang itu juga dapat berkurang ya. Tidak kalah penting juga hand arm vibration ini juga dapat menyebabkan injury ya di bagian otot rangka ya manusia. Ya, jadi hand arm vibration itu juga bisa menyebabkan kerusakan baik di otot ataupun tulang ya, khususnya di bagian tangan ya, tangan, jari dan lengan ya. Nah, biasanya awal-awalnya itu ya akan ada persendian ya di bagian tangan manusia yang dia itu bengkak dan painful gitu ya, jointnya. Jadi sendinya itu akan sangat sakit ya. Dan selain itu di beberapa bagian tendon ya, teman-teman sudah tahu ya tendon itu apa, itu juga akan mengalami pengerasan ya. Nah, tentunya beberapa hal ini akan membuat mungkin ketidaknyamanan dan rasa sakit ya di telapak tangan atau lengan dari seorang pekerja. Ya, berbeda dengan hand arm vibrations, di mana efek kesehatannya itu lebih banyak terjadi di jari, telapak tangan atau lengan manusia. Nah, kalau whole body vibration ini efeknya itu bisa terjadi di berbagai titik ya di tubuh manusia. Lalu whole body vibration ini ya biasanya efeknya itu bisa dibagi menjadi dua jenis ya, baik yang bersifat short term atau jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang jangka pendek ya itu dapat terjadi diantaranya pusing ya, nyeri dada, nyeri perut, mual ya, mungkin banyak terjadi kalau kita itu naik di kapal ya. Jadi kapal itu juga menghasilkan whole body vibration ya, tapi tentunya frekuensinya yaitu tidak secepat kalau kita naik alat-alat berat tadi. Lalu kelelahan ya yang juga masuk dalam short term efek tadi, lalu vertigo ya. Sementara itu efek jangka panjang dari whole body vibration diantaranya adalah lower back pain ya, lalu ada neck problems ya, lalu ada hearing loss, lalu yang paling dapat dikatakan sebagai efek kesehatan yang parah yaitu adalah kerusakan di tulang belakang, khususnya ya yang dapat terjadi karena adanya kerusakan ataupun kehancuran dari disc ya atau cartilage disc yang dia itu menyambungkan antara ruas-ruas tulang belakang di tubuh manusia.